Selamat malam pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Amerika Serikat menggelar pemilihan presiden. Donald Trump bersaing dengan Joe Biden untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Bersama saya David Silahoy, kita akan berbincang lebih jauh terkait Pilpres Amerika Serikat untuk Indonesia. Dan sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, demonstrasi mengecam Presiden Prancis yang dilakukan di depan Kedubes Prancis di Jakarta akan kembali digelar pada siang ini. Penutupan jalan sekitar Sarina dilakukan kondisional. ...725 personil gabungan TNI dan Polri disiapkan untuk pengamanan aksi demo di depan Kedutaan Besar Prancis. Mobil barakuda, water cannon, dan pagar berduri sudah disiapkan di sekitar lokasi. Massa dari Aliansi Ormas Muslim Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena dianggap telah menyinggung umat Islam seluruh Indonesia dan di pidatonya mengenai karikatur Nabi Muhammad dan kebebasan berekspresi. Ya, arus lalu lintas di jalan sekitar Sarinah, Jakarta Pusat saat ini masih belum ditutup secara keseluruhan, namun pengendara yang melintas hanya bisa menggunakan satu lajur saja. Penutupan jalan secara keseluruhan dilakukan situasional melihat jumlah massa yang datang. Pemprov DKI Jakarta siap menghadapi lonjakan kasus COVID-19. 98 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta siap menampung pasien COVID-19 mengantisipasi lonjakan kasus setelah libur panjang. Lebih dari 1.200 wisatawan di Simpang Gadok minggu lalu menjalani rapid test dan hasilnya 70 reaktif. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang akhir pekan. Anies menyatakan telah meminta setiap RW melaporkan warganya yang bergejala usai liburan. Anies juga memastikan rumah sakit di Jakarta siap menampung pasien COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan kasus setelah libur panjang. Meski ketersediaan rumah sakit mencukupi, Anies berharap tidak terjadi lonjakan klaster liburan. Sementara itu 317 jemaah umroh asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi minggu malam waktu setempat masih menjalani karantina. Mereka akan menjalani karantina selama 3 hari sebelum beribadah umroh. Ratusan jemaah umroh asal Indonesia ini dikarantina di salah satu lokasi. Mereka harus menjalankan karantina selama 3 hari sejak tiba di Makkah minggu malam. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Setelah masa karantina usai, jemaah baru bisa melanjutkan proses administrasi dan menunaikan umroh. Selama karantina, semua keperluan jemaah ditanggung pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Total ada 317 jemaah asal Indonesia yang tiba di Arab Saudi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai seputar pemilu Amerika Serikat. Di tengah pandemi COVID-19, Amerika Serikat menggelar pemilihan presiden. Donald Trump bersaing dengan Joe Biden. Calon presiden membutuhkan 270 suara elektoral untuk bisa menang merebut kursi presiden. Hasil pemilihan presiden Amerika Serikat dinanti banyak negara termasuk Indonesia. Kemenangan salah satu calon akan berpengaruh pada hubungan diplomatik negara. Donald Trump dan Joe Biden bersaing ketat. Berbeda dari Indonesia, sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat ditentukan Electoral College atau Dewan Elektoral dan bukan popular vote atau suara publik.
Pemenang di tiap popular vote atau suara publik berhak mendapat suara elektoral di negara bagian tersebut. Setiap negara bagian memiliki jumlah electoral votes tergantung pada jumlah penduduk. Total terdapat 538 electors dengan Washington DC yang memiliki electors terbanyak sejumlah 55. Butuh 270 suara elektoral untuk bisa melanggang ke Gedung Putih. Kali ini pemungutan suara dilakukan melalui surat atau mail-in voting. Pemungutan suara ditutup bertahap dan penghitungan suara akan dimulai Kamis malam. Sementara itu sejumlah aktivis dari gerakan Black Lives Matter berkumpul di jalanan di Washington DC di mana mereka bersama-sama menunggu hasil Pilpres Amerika Serikat. Sejak Selasa sore waktu setempat, ratusan aktivis dari gerakan Black Lives Matter berkumpul di jalanan yang tak jauh dari Gedung Putih di Washington DC. Beberapa dari mereka membawa spanduk besar yang tertulis "Keluarkan Trump" dan "Trump sering berbohong". Para aktivis ini berkumpul untuk bersama-sama menunggu hasil Pilpres Amerika Serikat. Mereka berencana untuk menggelar aksi ini selama 8 jam. Sementara itu, Gedung Putih menambah pagar keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan pasca hasil Pilpres diumumkan. Partisipasi pemilih dalam Pilpres Amerika Serikat di tahun 2020 lebih tinggi dari sebelumnya. Jumlah early voting pun meningkat dari tahun 2016. Berikut beberapa publik figur yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat pada tahun ini. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Amerika Serikat mengenal sistem voting yang lebih awal, di mana masyarakat bisa memberikan suaranya sebelum hari H pemilihan di TPS khusus atau bisa juga melalui pos. Tidak hanya masyarakat biasa, penyanyi pun turut meramaikan ajang Pilpres tersebut. Katy Perry ikut berpartisipasi di pemilu presiden Amerika Serikat tahun ini dengan cara unik dan meriah. Pelantun lagu Roar ini terlihat menggunakan stiker berukuran besar bertuliskan "I voted". Selain Katy Perry, ada juga penyanyi Lady Gaga yang berpartisipasi dalam pemilu Amerika Serikat 2020 ini. Kamala Harris, perempuan berkulit hitam ini menjadi perbincangan jagat Amerika karena dirinya mendapatkan kesempatan untuk mendampingi Joe Biden dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang ke-46 Amerika Serikat. Siapa sebenarnya Kamala Harris? Berikut ulasannya untuk Anda. Nama lengkap Kamala Devi Harris. Ia lahir di Oakland, California pada 20 Oktober 1964 dan merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Orang tuanya adalah Shyamala Gopalan, seorang peneliti kanker dari India, dan Donald Harris, seorang ekonom dari Jamaika. Kamala merupakan cawapres perempuan berkulit hitam pertama. Pada 2010, ia menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai Jaksa Agung California. Tidak berhenti di situ, pada 2016, Kamala Harris adalah orang India pertama yang menjadi senator Amerika. Di luar gemerlap kehidupan politiknya dalam kesehariannya, Kamala Harris kerap bergaya casual, menggunakan sneakers dan terkesan santai. Jika terpilih, Kamala Harris akan menjadi wakil presiden perempuan berkulit hitam berdarah campuran Asia Amerika pertama di Amerika Serikat. Serba-serbi pemilihan calon presiden Amerika Serikat selalu menarik untuk disimak. Namun yang tidak kalah seru untuk dibahas yakni mengenai calon First Lady Amerika Serikat. Mereka adalah Jill Biden dan Melania Trump. Jill Biden dan Melania Trump sama-sama pernah menjadi model. Namun karir model Jill sangat singkat dan ia lebih memilih jalan akademisi. Jill Biden yang saat ini bergelar profesor bukanlah orang asing di lingkaran politik Amerika. Pada tahun 2009 hingga 2017 dirinya menjabat sebagai istri wakil presiden Amerika saat suaminya Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Barack Obama. Jill menjadi seorang pendidik. Dia mengajar bahasa Inggris di komunitas kampus, di sekolah menengah umum dan di rumah sakit jiwa untuk remaja.
Berbeda dengan Jill Biden yang berlatar belakang pendidik, Melania Trump merupakan seorang model dan pebisnis. Melania menguasai 5 bahasa. Di periode pertamanya sebagai First Lady, Melania menggagas Be Best, sebuah inisiatif untuk mencegah perundungan lewat internet atau cyberbullying pada anak. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.